Akhirnya kita tiba di bulan Desember, dan di bulan penghujung tahun ini Vortex Series lagi-lagi ngeluarin mouse gaming yang bisa dikategorikan sebagai yang pertama sebagai brand lokal. Setelah ngeluarin mouse gaming dengan sensor PAW3311 dan mouse magnesium alloy lokal pertama di tahun yang sama, kali ini mereka ngeluarin mouse gaming dengan sensor baru Pixart yaitu PAW3950, dan khusus di mouse yang satu ini itu ada kata Max-nya. Ini adalah Vortex Series Inno X3 Pro. Dan untuk mouse yang satu ini, ada versi budgetnya cuy. Penasaran sama kedua mouse baru dari Vortex Series ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas dua mouse terbaru dari Vortex Series, yaitu Vortex Series Inno X3 sama Inno X3 Pro. Secara overview, kedua mouse ini sama persis di hampir semua aspek fisiknya, dari mulai shape, bobot, sampai coatingnya juga sama-sama udah pakai ice coating mereka yang udah enak dan lebih grippy. Nah, yang ngebedain dua mouse ini itu di bagian dalamnya, dan gue akan bahas itu lebih lanjut di video ini. Untuk paket pembeliannya juga hampir sama persis ya. Kalian bakal dapat si unit mouse-nya, dapat dongle wireless, dapat kabel Type-C, dapat custom design grip tape, dapat extra mouse fit, dan dapat user manual. Bedanya paling kalau yang Inno X3 biasa itu dongle-nya pakai dongle 1K biasa, dan yang Inno X3 Pro itu pakai dongle gede yang bisa up to 8K untuk polling rate. Nah, sekarang gue mau bahas dulu dari segi fisiknya untuk si seri Inno X3 ini. Yang pertama, dari varian warna itu untuk kedua mouse ini sama-sama ada varian warna hitam dan putih, tapi khusus yang Inno X3 biasa itu ada varian warna merahnya juga cuy. Gue awalnya agak bingung ya, kenapa Vortex Series memutuskan untuk ngasih warna merahnya tuh ke yang Inno X3 biasa aja. Tapi mungkin ibaratnya Vortex Series tuh kayak masih cek ombak ketertarikan orang terhadap mouse yang warnanya tuh merah kayak gini. Memang warna merah kayak gini tuh bukan warna yang baru banget ya untuk sebuah mouse gaming, karena warna merah sendiri itu udah sempat dipopulerin juga sama Logitech ya. Dan kemarin setahu gua yang Inno X2 V2 juga ada varian warna merahnya. Tapi balik lagi, awalnya juga mereka ngeluarin Inno X2 itu cuma varian warna hitam sama putih. Jadi mungkin kalau misalnya feedback dari kita para pengguna tentang si Inno X3 Pro ini bagus, mungkin mereka akan ngeluarin yang versi warna merahnya juga sih. Nah, secara shape di sini seri Inno X3 ini orientasinya ambidextrous dengan shape yang mirip banget, dan mereka juga bilang kalau mereka itu ambil referensi dari Ninjutsu Sora dan juga VXM Mate R. Di sini bisa gue coba kasih side by side comparisonnya, dan memang sih ini mirip banget secara bentuk, tapi beda di desainnya. Secara ukuran juga dia masuk ke kategori medium to small, jadi masih satu tema lah sama seri Inno X1 dan X2 mereka yang emang selalu cater ke orang yang tangannya kecil atau yang cenderung pakai claw grip atau fingertip grip. Nah, tapi gue itu cukup impress sama shape mouse kayak gini ya, karena yang pertama itu ini pertama kalinya gue nyobain mouse dengan shape kayak begini, dan first impression gua tuh karena dia pendek di bagian depan dan cenderung naik agak tinggi di bagian punggungnya, jadi dengan grip gua yang suka ganti dari claw ke fingertip itu jadi gampang banget buat readjust posisi jari-jari gua. Nah, gua rasa ini bisa terjadi karena ada space lebih banyak untuk jari-jari gua itu bisa bergerak lebih bebas, karena ya bagian depan mouse-nya itu lebih landai. Dan first impression gua ke mouse ini sih gripnya cocok parah sih di gua. Gampang banget cuy adaptasinya. Untuk bobotnya juga kedua mouse ini kalau gua timbang sama-sama ada di 43 sampai 44 gram. Which is agak sedikit lebih berat dari yang diklaim sama Vortex Series, tapi bobot ini tetap bisa dibilang revolusioner ya, karena lagi-lagi Vortex Series mecahin rekor mouse gaming lokal paling enteng dan bahkan lebih enteng dibanding Inno X2M mereka. Nah, untuk tombolnya di sini dia ada tetap side buttonnya di bagian kiri, dan jujur ini side buttonnya agak kurang sih. Side buttonnya ini kerasa agak kendor dan kerasa ada cukup banyak pre dan post travelnya ya. Jadi gua rasa ini perlu diimprove semisal Vortex Series nanti mau bikin yang versi V2-nya. Dan kalau misalnya kalian notice, di seri Inno X3 ini tuh nggak ada tombol DPI-nya. Jadi kalau misalnya kalian beli mouse ini, itu kalian harus langsung install software-nya untuk atur DPI-nya. Karena secara bawaan itu dia kepasangnya di DPI yang cukup tinggi cuy. Tapi gua rasa sekarang mah orang beli mouse gaming langsung install software-nya nggak sih? Nah, untuk bagian bawah mouse-nya di sini untuk mouse fit seri Inno X3 ini udah pure PTFE dengan surface area dan bentuk yang agak sedikit mirip Logitech G Pro ya dengan lengkungannya. Dan ada switch koneksi juga dengan triple mode connection. Yes, kedua mouse ini sama-sama udah triple mode connection, yang artinya dia itu bisa dipakai secara wired, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga.
Untuk baterainya sendiri, di sini kedua mouse sama-sama punya baterai di 250 mAh, yang agak kecil ya. Dan di sini gue jujur agak concern dikit sama yang Ino X3 biasa ini ya, karena dia itu chipsetnya nggak pakai Nordic 52840. Sedangkan yang Ino X3 Pro ini chipsetnya udah pakai Nordic 52840, yang artinya efisiensi baterainya memang jauh lebih bagus. Nah, ini membawa gue ke pembahasan soal jeroan dari seri Ino X3 ini ya, karena memang dari kedua mouse ini itu jauh beda untuk jeroannya. Kita mulai dulu dari switch-nya. Untuk Ino X3 biasa ini, switch-nya pakai Huano Blue Shell Blue Dot dengan lifetime up to 50 juta klik. Dan karena ini pertama kalinya gue cobain yang Blue Shell Blue Dot, jadi first impression gue terhadap switch ini tuh dia empuk dan kalem suaranya. Nah, kalau yang Ino X3 Pro, itu pakai Omron Optical Switch dengan lifetime 80 juta klik. Dan memang rasanya optical switch itu punya karakteristik yang sedikit lebih berat dan lebih tactile ya. Agak mirip sama TTC Optical Switch-nya Phanteks Helios 2 Pro, dan secara suara juga cenderung lebih kencang dikit. Tapi memang secara general itu optical switch punya sedikit keunggulan di bagian latensinya dibanding mechanical switch biasa. Ya, walaupun keunggulan latensinya itu nggak terlalu bisa dirasain sama manusia normal, tapi seenggaknya memang secara di atas kertas itu sedikit lebih unggul untuk yang optical switch ini. Untuk scroll wheel-nya di sini seri Ino X3 sama-sama udah pakai F-switch yang udah lebih awet, dan feel-nya ini memang cukup tactile ya, tapi rasanya di seri Ino X3 ini sedikit lebih empuk dibanding Aria 2 yang sempat gua review juga kemarin dengan encoder yang sama. Nah, sekarang gue mau bahas sensornya, yang mana menarik banget untuk kedua mouse ini. Karena walaupun si Ino X3 Pro ini sensornya udah pakai yang PAW3950, yang Ino X3 biasa ini pakai sensor PAW3311 yang udah ditune up dengan DPI, acceleration, dan juga tracking speed yang jauh lebih tinggi dibanding PAW3311 yang biasa. Dan kalau secara di atas kertas, PAW3311 yang ada di Ino X3 biasa ini udah sebanding sama PAW3335, which is artinya dia juga sebanding sama PAW3395 SE yang dipakai di mouse VXE R1 SE. Nah, tapi karena gue belum pernah nyobain secara langsung yang VXE R1 SE itu, jadi gue nggak bisa bilang secara terlalu percaya diri. Tapi seenggaknya di atas kertas itu udah sebanding. Dan memang, setahu gue itu sensor PAW3311 ini punya beberapa problem di surface mousepad tertentu. Jadi gue penasaran nih sama PAW3311 yang ada di Ino X3 ini kira-kira masih punya problem yang sama apa enggak? Nah, sekarang kita lanjut bahas yang Ino X3 Pro dengan sensor PAW3950 Max ini. Berdasarkan research gua, PAW3950 Max ini tuh versi di tune up-nya dari PAW3950 yang biasa, tapi cuma dari segi DPI-nya aja. Apakah dengan DPI yang lebih tinggi, otomatis sensornya juga lebih bagus gitu? Ya nggak juga sih, karena DPI lebih tinggi itu artinya sensitivitas maksimalnya juga lebih tinggi. Tapi itu aja sih, karena secara tracking speed sama acceleration juga masih sama yang 3950 biasa. Dan setelah gua research kesana kemari soal si sensor baru PAW3950 ini, keunggulan yang paling signifikan dari PAW3950 dibanding PAW3395 itu cuma ada di lift of distance-nya aja, dimana yang 3395 itu lift of distance-nya minimalnya di 1 mm, kalau yang 3950 ini minimalnya di 0,7 mm. Itu secara di atas kertas, tapi realitanya, at least buat gue pribadi, karena gue itu bukan pro player dan bukan superhuman juga gitu ya. Jadi jujur aja gue nggak ngerasa ada perbedaan dari si 3950 sama 3395 yang biasa gue pakai selama ini. Ya kurang lebih begitu sih ya untuk sensornya. Jujur aja dengan mousepad yang gue punya, gue itu nggak bisa bedain PAW3311 sama PAW3395. Apalagi kalau disuruh bedain PAW3395 sama PAW3950. Bedanya tuh bener-bener mikro banget cuy. Tapi justru di sini yang jadi main attraction dan pembeda paling signifikan dari si Ino X3 Pro sama Ino X3 ini menurut gua itu adalah justru di chipsetnya. Yang mana sempat udah gua sebut juga tadi ya, yaitu kalau yang di Ino X3 Pro ini pakai Nordic 52840. Selain latensinya yang lebih rendah,
chipset Nordic 52840 ini juga efisiensi baterainya jauh lebih bagus dibanding mouse-mouse yang chipsetnya nggak pakai Nordic, kayak misalnya chipset COMX gitu ya, atau chipset-chipset lain. Nah, gue pribadi pun sebenarnya belum cobain pakai Ino X3 Pro ini secara jangka panjang, karena gue juga baru megang mouse ini tuh cuma 3-4 hari aja. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi gue, pakai mouse dengan chipset yang sama ya, Nordic 52840 di Phanteks Helios 2 Pro, dengan polling rate 1K, itu baterainya bisa tahan sampai 3 minggu cuy. Sedangkan untuk mouse-mouse lain gua yang nggak pakai chipset Nordic itu paling tahannya cuma 1 mingguan lah untuk yang sensor PAW 3395 sama yang 3311. Nah, tapi justru ini yang bikin gua agak concern sama si Ino X3 biasa ini, karena dia itu baterainya kecil cuma 250 mAh dan dia nggak pakai chipset Nordic. Pengalaman gua pakai Oni R1 yang sama-sama pakai PAW 3311 itu seminggu aja udah habis baterainya dengan baterai yang 280 mAh. Jadi ya bisa aja di Ino X3 biasa ini baterainya sedikit lebih cepat untuk habisnya. Apalagi karena dia itu sensornya udah lebih di tune up gitu kan. Nah, kalau untuk polling rate-nya, kalau yang Ino X3 biasa itu up to 1K dan kalau yang Ino X3 Pro itu up to 8K. Tapi yang unik dari si Ino X3 Pro ini justru kalau misalnya kalian pengen pakai yang polling rate 8K itu justru harus dikoneksi wireless. Kalau wired itu cuma maksimal di 1K aja polling rate-nya. Sage killed. No more Sova. Grounded. One down. Go. Bye. Three. Final stage. Hadn't they? 15 kills to go. Ooh. My ult's ready. Kills left. Four. Jets on rampage. My ult's ready. Enemy kill. Walker down. Go. Give me those balls. See ya. 5 kills remaining. Three. Sky's dead. Sky's dead. Get out. 3. Goodbye. Dan untuk kedua mouse ini softwarenya sama-sama udah bisa diakses via QMK Top. Jadi bisa web based tapi ada aplikasinya juga. Jadi ya bisa pilih tuh, mau setting lewat website bisa, mau lewat aplikasi dedicated juga bisa. Oke, jadi cukup in-depth ya review gue kali ini. Tumben-tumbenan nih, gue bahas mouse kayak gini tuh sampai teknis banget bahasnya. Tapi nggak apa-apa, karena memang hal-hal teknis kayak begini tuh perlu dibahas ya kalau misalnya nge-review mouse. Nah, untuk yang Ino X3 biasa ini, harganya ada di 369.000, which is harga yang cukup make sense mengingat form factor yang dia punya sama sensornya yang secara di atas kertas itu udah sebanding sama PAW 3395 SE. Dan yang Ino X3 Pro ini harganya ada di 789.000. Memang agak pricey ya, tapi secara spesifikasi di atas kertas, Ino X3 Pro ini mouse gaming lokal yang paling superior sekarang, terutama dengan sensor barunya yang PAW 3950. Tapi gua rasa ini harganya masih masuk akal karena ya dia itu cenderung lebih murah dibanding mouse-mouse lain yang sensornya itu sama. Secara overall, kedua mouse ini sama-sama mouse yang boleh banget dikonsider untuk kalian yang mau upgrade. Tapi kalau mau upgrade, sebenarnya jangan cuma ngelihat sensor aja sih, harus lihat shape sama form factornya juga. Karena kalau misalnya cuma ngelihat sensor aja, kayak misalnya contohnya kalian itu mau upgrade dari mouse dengan sensor PAW 3395 tapi chipsetnya udah pakai Nordic 52840 juga gitu kan.
terus kalian mau upgrade ke Ino X3 Pro ini dengan chipset yang sama walaupun sensornya beda gitu ya, tapi nggak ngelihat shape sama form factor-nya. Kalau kasusnya kayak gitu, gua rasa jangan upgrade sih. Tapi kalau misalnya kalian mau upgrade karena shape-nya itu lebih cocok sama tangan kalian dan juga bobotnya lebih enteng dan kalian emang butuh mouse yang lebih enteng juga kan, ya silakan aja upgrade. Untuk link pembelian dari kedua mouse ini udah gua taruh di deskripsi semua, jadi buat kalian yang tertarik bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gua yang nggak singkat-singkat banget ini ya terhadap dua mouse baru dari Vortex series ini ya, Vortex series Ino X3 Pro sama Ino X3 biasa. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli mouse-mouse ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silakan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silakan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been Tommy, and as always, peace out.